Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Agung Satria Palung. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari LKPD, di mana LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuknya interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai LKPD ini. LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai. Ini merupakan sebuah pendapat dari ahli Andi Prasetyo. Kemudian ada pendapat ahli yang kedua lagi, yakni menurut Trianto, di mana LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan sebuah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Kemudian ada menurut Depdiknas, di mana LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk, kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu kompetensi dasar atau KD yang akan dicapainya. Berdasarkan definisi LKPD, menurut para ahli tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa beberapa ahli menyimpulkan bahwa LKPD merupakan sebuah tempat lembaran-lembaran atau sebuah tugas atau sebuah lembaran tugas yang berisi yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu manfaat LKPD. Nah, manfaat LKPD adalah mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di mana terdapat manfaat LKPD, yaitu yang pertama, memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Jundi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai bahan ajar memiliki unsur yang meliputi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada mata pelajaran atau sekarang dalam kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar disebut dengan muatan. Yang ketiga ada semester. Yang keempat ada tempat atau instansi atau satuan tingkat pendidikan. Oleh karena itu menurut saya, ketiga komponen ini dapat kita kategorikan sebagai identitas dari sebuah LKPD, meliputi mata pelajaran, semester, tempat. Tempat ini dapat berupa kelas, sekolah, dan ruangan tempat yang dilakukan
penyelesaian dari sebuah LKPD. Yang kelima, ada petunjuk belajar yang berisi rincian-rincian untuk melengkapi pemahaman dari peserta didik terhadap LKPD yang harus diselesaikan. Yang keenam, ada kompetensi yang dicapai. Yang ketujuh, ada indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, kalau kita berdasarkan menurut Widyatini ini, maka komponen keenamnya ini kompetensi harus dicapai, kemudian turunan dari kompetensi itu ada indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru dari kompetensi dasar atau kompetensi inti maka harus menurunkan kepada indikator yang dicapai oleh peserta didik agar peserta didik mengetahui apa saja yang harus mereka capai dalam pembelajaran melalui LKPD ini. Yang kedelapan, ada informasi pendukung yang dimana yang digunakan guru untuk memberi pengetahuan lebih rinci lagi kepada peserta didik agar peserta didik memahami terkait LKPD. Kemudian yang kesembilan, yakni alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas. Seperti yang kita ketahui bahwa LKPD tidak hanya berupa soal-soalan, tetapi LKPD juga ada yang berjenis eksperimen atau uji coba, di mana peserta didik dihadapkan pada sebuah percobaan yang dituntut kepada peserta didik bahwa untuk menyelesaikan soalan yang akan diberikan itu melalui percobaan atau eksperimen. Yang ke-10 ada langkah kerja, di mana langkah kerja ini harus dirincikan step by step atau langkah per langkah, di mana peserta didik harus mengetahui dari langkah awal sampai langkah akhir dalam LKPD yang berupa eksperimen atau uji coba seperti dalam muatan IPA. Yang ke-11, yang terakhir, ada penilaian, di mana penilaian di sini dapat berupa penilaian kognitif dan psikomotorik, di mana guru menyusun penilaian ini dapat berupa soal untuk mengetahui pengetahuan peserta didik dan keterampilan dalam menggunakan alat daripada peserta didik. 11 komponen ini yang menurut Widyatini harus ada dalam sebuah LKPD, yakni LKPD adalah sebagai bahan ajar. Oleh karena itu, guru, jikalau menurut Widyatini, harus menyusun ke-11 ini dalam sebuah LKPD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk dari LKPD. LKPD di sini yang akan dikembangkan memiliki beberapa macam bentuk yang dapat digunakan sebagai acuan dari sifat LKPD yang akan dikembangkan. Nah, di sini LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan konsep belajar, menemukan atau menerapkan konsep seperti itu. Nah, yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan konsep yang pertama dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah dikemukakan di awal. Dan yang ketiga, LKPD sebagai penuntun. Dan yang keempat, LKPD sebagai penguat. Dan yang kelima, LKPD sebagai petunjuk praktikum peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat suatu LKPD. Suatu LKPD bisa dikatakan layak jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada syarat didaktis, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Syarat didaktis ini berkaitan dengan terpenuhinya asas-asas pembelajaran efektif dalam suatu LKPD. Kemudian yang syarat konstruksi berkaitan dengan kebahasaan. Yang terakhir, syarat teknis itu berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Contoh syarat didaktik yang harus ada di dalam suatu LKPD. Yang pertama, di dalam LKPD itu harus mengajak peserta didik untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian di setiap LKPD itu harus memberi penekanan pada proses untuk di mana siswa menemukan konsep suatu pelajaran yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, itu LKPD harus memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan yang dilakukan peserta didik. Yang keempat, suatu LKPD itu harus dapat mengembangkan kemampuan komunikasi,
kemampuan sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri anak. Yang kedua, syarat konstruksi. Syarat konstruksi itu suatu indikator-indikator yang harus ada dalam LKPD. Yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang sesuai atau bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan struktur kalimat yang jelas untuk dibaca oleh anak dan dimengerti tentunya. Kemudian yang ketiga, suatu LKPD itu harus kegiatannya yang dijelaskan di dalam LKPD itu harus jelas agar peserta didik mengerti. Yang keempat itu di dalam LKPD kita harus menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. Dan yang kelima itu di dalam LKPD tidak mengacu pada buku sumber di luar kemampuan peserta didik. Jadi ketika kita membuat LKPD itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Yang ketiga itu ada syarat teknis, di mana indikator-indikatornya yang pertama penampilan. Di dalam suatu LKPD itu penampilannya sangat penting, di mana LKPD yang kita sajikan kepada peserta didik itu harus menarik agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang kedua itu konsistensi tulisan yang digunakan. Jadi dalam LKPD itu harus konsisten tulisan yang digunakan, besar-besar hurufnya, kemudian jenis-jenis font yang digunakan di dalam LKPD itu harus sama gitu, harus konsisten dan mudah dibaca oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu misalkan di dalam LKPD kita menggunakan gambar, itu gambar yang digunakan itu harus tepat. Jadi gambar-gambar yang kita gunakan tuh sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai dalam membuat LKPD tersebut. Sekian penjelasan saya terkait materi syarat-syarat LKPD. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai langkah penyusunan LKPD. Susunan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adanya LKPD yang inovatif dan kreatif menjadikan harapan semua peserta didik. Karena LKPD tersebut akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Setiap pendidik harus mampu menyiapkan dan membuat bahan ajar sendiri yang inovatif, sehingga diperlukan untuk memahami langkah-langkah penyusunan LKPD, yaitu yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Langkah ini bertujuan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD. Pada umumnya, dalam menentukan materi, langkah-langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, dan materi yang diajarkan, serta mencermati kompetensi yang mesti dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis serta melihat urutan LKPD-nya. Urutan LKPD sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. Kemudian yang ketiga, menentukan judul penelitian. Judul LKPD ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, dan pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKPD apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Besarnya kompetensi dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan ke dalam materi pokok mendapatkan 4 materi pokok, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan satu judul LKPD. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan LKPD. Pertama, dengan merumuskan kompetensi dasar. Merumuskan kompetensi dasar biasanya diturunkan langsung dari kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, menentukan alat penilaian di mana penilaiannya didasarkan pada kompetensi. Kemudian yang ketiga,
menyusun materi. Dalam penyusunan materi yang penting diperhatikan adalah materi yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, memperhatikan struktur LKPD. Struktur LKPD harus dipahami, karena jika salah dari struktur itu hilang, LKPD tidak akan terbentuk dengan baik. Adapun struktur tersebut terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar atau petunjuk-petunjuk untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang keempat, informasi-informasi pendukung. Kemudian tugas-tugas, langkah-langkah kerja, dan penilaian peserta didik. Kerja peserta didik atau LKPD adalah suatu materi pembelajaran cetak yang harus memperhatikan penyusunan materi pembelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, konsistensi, yang kedua, format, yang ketiga, organisasi, yang keempat, daya tarik, kelima, ukuran huruf, dan keenam, ruang atau spasi kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh LKPD. Salah satu hal yang dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas adalah bahan ajar yang memuat kelengkapan dimensi pengetahuan serta dapat melatih tingkatan proses kognitif peserta didik. Bahan ajar yang sering digunakan di sekolah-sekolah, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS, dan lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKPD. Oleh karena itu, perlunya mengembangkan LKPD dengan pendekatan saintifik berbasis pendidikan karakter sebagai bahan ajar tambahan atau pendamping buku peserta didik. LKPD merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran kertas berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. LKPD ini juga dapat membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep sekaligus membantu peserta didik menerapkan konsep yang telah ditemukan. Unsur-unsur LKPD yang harus ada dalam mengembangkan LKPD yaitu terdiri atas 6 unsur utama. Yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas atau langkah kerja, dan yang keenam penilaian. LKPD ini dapat dilihat dari formatnya juga yang memuat setidaknya ada 8 unsur, yaitu yang pertama judul, yang kedua kompetensi dasar yang akan dicapai, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, yang kelima informasi singkat, yang keenam langkah kerja, yang ketujuh tugas yang harus dilakukan, dan yang kedelapan laporan yang harus dikerjakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa LKPD dengan pendekatan saintifik berbasis pendidikan karakter ialah memenuhi unsur-unsur penyusun LKPD, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, waktu penyelesaian, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan penilaian. Langkah-langkah yang ada di dalam LKPD mengikuti langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Di setiap langkah-langkah pendekatan saintifik tersebut disisipkan nilai-nilai pendidikan karakter. Kegiatan mengamati dapat menumbuhkan karakter religius, rasa ingin tahu, dan ketelitian. Kemudian, pada kegiatan menanya, mendidik karakter rasa ingin tahu, kritis, dan jujur. Pada kegiatan mengumpulkan informasi, terdapat karakter teliti, jujur, menghargai orang lain, dan kritis. Kegiatan mengolah informasi disisipkan karakter mandiri dan kerja keras. Kemudian, kegiatan menyimpulkan menumbuhkan karakter jujur, teliti, dan kerja keras. Kemudian yang terakhir, pada kegiatan mengkomunikasikan, menumbuhkan karakter komunikatif dan menghargai orang lain.